Halo guys, welcome to iVlog, Imaksi Vlog. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Departemen Kerohanian. Ada dari ketua departemennya, itu ada Kang Aji. Ada stafnya juga nih, ada Kang Najib. Tepuk tangan dulu dong. Hari ini kita mau ngebahas tentang keutamaan berkurban yang bakal dilaksanain sebentar lagi ya. Dan berbagi terhadap sesama juga. So, tunggu apa lagi? Let's go! Woo! Halo guys. Halo. Sekarang kita mau mulai Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang menarik lah ya sama dua orang spesial ini. Pada siap gak? Siap. Insya Allah Siap ya, insya Allah siap. Siap. Pertanyaan pertama nih, dari pandangan berdua, menurut kalian yang dimaksud keutamaan berkurban itu kayak gimana sih? Keutamaan berkurban ya. Mungkin Iya. saya dulu kan nggak apa-apa. Boleh. Oke, silakan ya. Pertama mungkin kita bahas dulu pengertian dari kurbannya. Iya. Pengertian kurban biasanya kan kita menyebutnya Idul Adha, namun ada kita bisa sebut dengan yang lain, bisa Idul Adha, Idul Kurban, Idul apa namanya? Nahar kalau nggak salah. Oh iya. Kurban maksudnya. Artinya sama, berkurban. Nah, itu berasal dari kata Id, yaitu hari raya ya. Dan kurban artinya berasal dari kata koroba yang artinya mendekatkan diri. Oh. Nah, mendekatkan diri itu berarti mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah, karena kan ini berkurban juga nanti hasilnya nih hewan-hewan yang tadi ini kita bagikan kan ke masyarakat untuk kemaslahatan umat lah. Iya. Nah, jadi bukan hanya hablum minallah, jadi mendekatkan diri kepada Allah juga, yaitu tapi juga untuk hablum minanas gitu, untuk sesama manusia lah. Untuk keutamaan berkurban sendiri ada beberapa ya, tentunya banyak lah pokoknya. Pasti dong. Pasti ya. dong, Pasti nggak hanya tentunya satu gitu yang ya. pertama ada apa? Saya agak lupa, nggak apa-apa. Yang pertama itu tentu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita gitu ya. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena kan ini merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kita tahu dalilnya itu perintahnya adalah di surat andalan kita kalau kita biasa sholat andalan kita yaitu Al-Kautsar ya. Inna atainaka Al-Kautsar fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, jadi tentunya untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Selain itu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Tentunya itu. Kemudian yang kedua sebagai syiar agama Islam, yaitu karena kan dulu diperintahkannya untuk kurban ini dari kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Seperti yang kita mungkin ceritanya seperti itu. Kemudian selain syiar agama Islam, selanjutnya adalah sebagai bentuk aksi sosial atau berbagi lah. Karena kan yang seperti diceritakan tadi bahwa nanti yang daging kurbannya kita bagikan betul. Mungkin untuk pembahasan nanti pembagiannya mungkin di pertanyaan selanjutnya. Oke, biar pada kepo gitu ya. Oh iya. So, Mungkin mau nambahin juga, Boleh, tadi lanjut. mah udah mau jelas habisin ya tadi sama Iya, Najib. jelas. Sempat bingung juga tapi sempat kepikiran jadi gini, kalau misalkan kita lihat dari sejarahnya kan tadi senangnya Nabi Ibrahim sama anaknya Nabi Ismail. Kalau misalkan kita lihat dari sejarah berkurban itu sendiri, bisa kita ketahui kalau Nabi Ibrahim teh dikaruniai anak teh udah misalnya udah tua gitu ya, udah lanjut usia. Betul. Pun cuman satu-satunya ya Nabi Ismail teh anaknya. Terus diperintahkan pula ketika Nabi Ibrahim ini udah seneng ya punya anak Nabi Ismail. Tiba-tiba turun lagi tuh wahyu untuk istilahnya diasingkanlah ibunya dengan anaknya ini di suatu tempat, dan akhirnya tempat itu kita kenal sebagai penghasil air Zam-Zam dan sampai sekarang belum sampai kering-kering. Nah, setelah kota itu makmur pun Nabi Ismail tumbuh istilahnya remaja, malah turun lagi wahyu ya kepada Nabi Ibrahim teh untuk
istilahnya menyembelih gitu ya. Jadi di sini udah mah anak satu-satunya dan dikaruniai anak teh di usia yang tua gitu, yang istilahnya Nabi Ismail ini teh sangat didamba-dambakan oleh Nabi Ibrahim ini oleh ayahnya gitu. Jadi di sini diperintahkan oleh Allah untuk untuk menyembelih. Gimana nggak sedih ya kan? Gimana nggak sedih gitu ya? Iya, Nabi sedih banget sih. udah sebagai bapaknya gitu, punya anak satu-satunya, udah dikaruniai anaknya di usia lanjut, di usia tua, dan harus dikurbankan gitu ya, harus disembelih. Dan akhirnya disembelih lah, dan turun mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang istilahnya sangat sehat, sangat gemuk gitu. Mungkin dari situ kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi bukan hanya kita sekedar mengorbankan harta, tapi juga harus mengambil keutamaannya. Jadi harus benar-benar kita teh berkorban harta yang kita yang kita punya, yang kita miliki pun harta yang sangat-sangat kita cintai lah istilahnya gitu. Kalau misalkan nih kita contohkan, ada si A, ada si B. Si A misalkan punya uang 15 juta. Si B punya uang 20 juta, tapi si A teh berkorban sapi yang harganya misalkan 13 juta nih. Tapi si B punya uang 20 juta, tapi berkorbannya hanya seekor domba. Itu tetap bisa dikatakan sebuah pahala kurban, cuman tidak mendapatkan keutamaannya gitu. Paling seperti itu. Berarti udah diluruskan gitu ya. Begitu berarti kalau misalkan keutamanya itu ada berbagai macam gitu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, disinggung lagi kan tadi bahwa Nabi Ismail itu kan diperintahkan oleh Allah untuk dikurbankan kan. Nah, ada nggak sih hubungan antara kurban dan akikah itu sendiri gitu? Terus perbedaan yang signifikannya apa gitu? Nah, itu. Dari Akang dulu ya. Dari aku dulu ya. Siap, Mengenai akikah dan kurban, sempat banyak nih orang-orang yang misalkan membahas bahwasannya kurban dan akikah ini hampir-hampir mirip gitu, sebuah amalan yang sama, tapi di sini berbeda ya, tentu saja berbeda. Kalau misalkan akikah sendiri sebenarnya waktunya fleksibel. Kalau misalkan kan kita biasanya akikah itu dilaksanakan setelah ada bayi yang baru lahir, dan dilaksanakan setelah 7 hari kelahiran, ataupun kelipatannya 14 dan kelipatan selanjutnya. Kalaupun misalkan kita belum ada rezekinya, belum ada hartanya, sebenarnya fleksibel itu. Waktu kita sudah besar pun, kalau misalkan kita udah mempunyai rezekinya, baru bisa melakukan yang namanya akikah. Tapi kalau misalkan yang namanya berkurban, itu waktunya mutlak pada bulan Zulhijjah aja gitu. Nah, jadi tentu sangat berbeda ya amalannya juga gitu untuk si kurban dan juga si akikah ini. Dan juga banyak yang mempertanyakan, kalau misalkan aku nih belum akikah, jadi belum bisa kurban. Banyak yang bilang kayak gitu. Nah, kalau misalkan dilihat dari sejarahnya, karena si kurban sama si akikah ini nggak ada sangkut pautnya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau berkurban tapi kita belum akikah, ya nggak apa-apa, kita kurban dulu aja, karena kan kurban mah wajib ya hukumnya gitu. Sebuah amalan yang istilahnya luar biasa gitu ya. Jadi kita utamakan dulu yang berkurban, kalau misalkan dulu, gitu ya. Yang diwajibkan dulu. Kalau misalkan kita ada rezekinya kebetulan pas bulan Zulhijjah, jadi kita utamakan buat berkurban dulu, baru kalau misalkan ada rezeki berlanjut, ada rezeki berlebih, baru kita melaksanakan buat akikah gitu. Dari Kang Najib mungkin tambahan namanya juga intinya, jadi untuk berkurban dan akikah juga tetap prinsipnya bahwa jangan suaranya dikerasin dikit. Oh iya dikerasin dikit. Jadi kurban dan akikah itu tetap ya pada intinya kita jangan sampai memaksakan lah. Kalau kita memang belum mampu untuk melakukannya, tidak apa-apa, karena Islam itu memudahkan dan tidak mempersulit ya. Betul sekali. Terus hubungan akikah sama berkurban ya, mungkin kalau ada yang menyebutkan bahwa hubungannya itu asal usul atau akar dari kurban dan akikah itu sama, yaitu peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang telah tadi diceritakan oleh Kang Aji. Mungkin itu ya hubungannya. Nah, terus tadi perbedaannya selain itu, kalau untuk kurban sendiri kan dilaksanakan bulan Zulhijjah. Terus tadi bilang sama Kang Aji juga akikah bebas lah waktunya. Dan terus untuk akikah sendiri biasanya kan beda ya untuk pendistribusiannya ya. Jadi kalau kurban itu kan dibagi 3 nih. Kalau kurban itu yang sepertiganya buat keluarga dan dia sendiri yang
berkurban, kemudian sepertiganya untuk orang yang meminta dalam artian yang membutuhkan, kemudian yang terakhir yang ketiga itu ada kepada orang yang tidak meminta atau yang berada misalnya tetangga kita, saudara atau siapapun itu. Untuk akikah sendiri itu bebas ya, gimana sih ininya, gimana yang punya yang berakikahnya, gitu. Tapi biasanya untuk akikah itu kan kalau yang kurban biasanya dipotong dalam keadaan mentah dibagikan. Ya, betul. Nah, untuk akikah biasanya digoreng dulu sudah mantap, maknyus, baru diberikan. Udah matang dulu ya, kotak gitu ya. Di kotak dulu baru dikasih. Mantap lah pokoknya. Mungkin itu aja ya. Oh, begitu aja ya. Terus nih, kan tadi udah disinggung lagi nih masalah penyembelihan itu ya. Nah, menurut kalian nih, kalau misalkan menyembelih itu hewan kurban lebih baik diolah sendiri atau diwakilkan gitu? Boleh jawabannya. Siapa dulu? Saya dulu ya. Boleh. Mungkin untuk kurban sendiri kan, kurban itu salah satu bentuk ibadah ya. Ya. Nah, ada yang berpendapat bahwa memang ibadah itu lebih baik, lebih utama dilaksanakan oleh orang yang ibadahnya. Ya, makanya dari pribadi oleh orang pribadinya. Maka kalau bisa dilaksanakan secara pribadi oleh sendiri potongnya ya untuk berkurban ini. Dianjurkannya berarti betul. seperti itu. Tapi karena mungkin misalkan seseorang yang nggak ada waktu ataupun belum mahir atau belum bisa dalam memotong kurban, nanti kan bahaya kalau dia misalkan motong ternyata tidak meninggal sapina menyakiti hewan kurban, bahaya ini. Bahaya itu. Jadi boleh diwakilkan. Jadi Rasulullah juga pernah mencontohkan memotong sendiri pun pernah mencontohkan untuk diwakilkan potongnya. Nah, semisal kalau diwakilkan nih, dia diberi upah itu boleh nggak sih? Oleh misalkan nih panitia diberi amanah untuk menyembelih. Nah, oleh kitanya boleh dikasih upah nggak dianya itu atau bagaimana? Boleh jawabannya? Nah, mungkin menambahi tadi yang Najib kan betul juga apa yang dikatakan Najib, bahwasanya kalau misalkan keutamaan sebuah ibadah itu emang harus dilakukan secara pribadi gitu ya, bagusnya mah. Kalau misalkan si diri pribadi misalkannya takut tadi menyakiti hewan kurbannya, karena tidak bisa ya, karena emang nggak tahu titik vital supaya si kurban itu langsung meninggal kayak gimana gitu, nggak tahu, belum punya pengalaman segala macam, boleh itu diwakilkan. Terus juga kalau misalkan ya seminimal-minimalnya mah hadirlah di tempat untuk menyaksikan hewan kurban itu dikurbankan gitu. Ataupun kalau memang ada urusan lain ya istilahnya oleh keluarga yang lain oleh keluarga yang lain gitu ya, diwakilkan. Nah, kalau misalkan tadi ya apakah boleh nggak sih misalkan diupah si yang menyembelih itu ya, yang orang menyembelih yang mewakilkannya mungkin ya. Betul. Kalau misalkan pendapat dari beberapa ulama itu menyatakan kalau misalkan dari yang mempunyai hewan kurban itu, terus misalkan tadi kan ada ya kayak pembagiannya sepertiga kemana. Kalau misalkan untuk si penyembelihnya sebenarnya boleh untuk mengambil hewan kurban, kalau misalnya upahnya lah, untuk misalkan boleh itu dari daging yang dikurbankan boleh ngambil dari situ, ataupun dari misalkan materi misalkan seperti uang, seperti itu. Uang pun itu bukan dari si pengkurbannya ya, misalkan dari sebuah masjid, ada yang mau misalkan ada nih misalkan iuran masjid, boleh misalkan ngambil dari situ, ataupun misalkan dari warga itu sendiri misalkan mau ngasih upah lah ya, kayak gitu boleh diperkenankan gitu ya Kang ya. Boleh ya. Maupun misalkan si menyembelihnya itu misalkan ikhlas nggak dapat upah apa-apa ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan dia menerima ya bagus gitu, seperti itu. Oke Kang, makasih jawabannya ya. Terus ada pertanyaan titipan nih, kalau misalkan ada pandangan bahwa kita berniat berkurban nih, disunahkan tidak memotong kuku kita. Nah, itu tuh apakah ada hadis yang mengungkapkan hal tersebut gitu Kang? Najib, ada apakah ada? Mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Sebenarnya gini, kalau misalkan banyak juga ya misalkan yang mempertanyakan masalah gunting kuku sama gunting rambut nih sebelum hari raya kurban. Ya betul. Seperti kayak gitu. Ada hadisnya juga kalau misalkan kayak gitu teh kurang lebih isinya kayak harus menjaga kuku dan juga harus menjaga istilahnya harus bersihlah keadaan diri teh sebelum berkurban. Ada yang mempertanyakan bahwasanya si hadis ini teh diutamakannya untuk siapa dulu ini? Apakah untuk si kurbannya atau untuk si orang yang berkurbannya? Atau misalkan buat si
jamaah haji nih ya. Oh. Karena kan di bulan Zulhijjah teh diutamakan untuk berhaji kan. Ya. Jadi ada yang mempertanyakan nih, hadis ini teh buat si orangnya atau untuk si orang Yang atau motong. untuk hewan berkurbannya atau untuk orang-orang yang sedang berhaji seperti itu. Jadi ada perbedaannya. Ada perbedaannya ya. Pendapat beberapa ulama untuk misalkan mau potong kuku atau Tidak gitu. tidak ini teh ada yang mengatakan makruh, misalnya kalau misalkan mau potong kuku atau enggak itu ya gak apa-apa gitu, hukumnya makruh. Ada juga yang mengatakan haram gitu, soalnya udah ada hadisnya gitu Ya. kan. Nah, ada juga hadis yang mengatakan bahwa intinya gini, bahwasanya nanti pada saat hari kiamat bakal datang nih hewan yang udah kita kurbankan itu, misalkan kambing bakal datang nanti menjemput kita dengan tanduknya, dengan bulunya dan juga dengan kukunya. Nah, maka dari itu ada juga yang menyangkut pautkan bahwa hadis ini teh buat si hewan kurbannya gitu kan, supaya istilahnya kita menyiapkan hewan kurban teh dengan sebaik-baik mungkin gitulah. Si kukunya nggak cacat, si bulunya nggak cacat, si tanduknya nggak cacat gitu. Jadi seperti itu. Jadi banyak yang menyangkut pautkan lah si hadis-hadis ini teh, mau itu ke orangnya ataupun ke hewan kurbannya gitu. Paling seperti itu. Oh, keren sekali ya. Gimana? sekali Ada ya. tambahan ini? Tambahan sedikit. Boleh, mungkin. boleh. Ya, jadi pada intinya udah dijelaskan tadi sama Kang Aji, sangat rinci ya. Sangat tinggi sekali nih, Rinci Mas. sekali. Jadi tambahannya mungkin karena tadi kan ada beberapa pendapat dari beberapa ulama mungkin ya. Jadi intinya kita untuk hal-hal seperti itu kita tidak perlu memperdebatkan sampai memecah belah, apalagi Ada merusak pertikaian silaturahmi, gitu ya. pertikaian jangan sampai. Ya mungkin misalkan kita mempercayai salah satu ulama atau mazhab, ya silahkan, tidak usah Itu kembali lagi kepada dirinya ya, masing-masing kembali gitu ya. kepada dirinya masing-masing, sesuai kepercayaan masing-masing terhadap pilihan salah satu ulama mungkin ya. Mungkin itu aja mungkin dari saya mah, tambahan sedikit. Oke. Kan udah disinggung tadi kan masalah upah juga kan seperti itu. Nah, kalau misalkan sebagai mahasiswa nih, pandangan Kang Aji dan Najib gitu, kalau misalkan ada yang sedekah tapi bagi-bagi daging kurban nih, misalkan, tapi di videokan, tapi dia tuh tidak ada maksud untuk pamer. Nah, itu menurut pandangannya gimana nih? Oh, iya. Boleh jawab? Saya dulu gini. Oh, boleh Najib. Boleh. Kan kita sebagai mahasiswa nih ya, biasanya mahasiswa kan masuk himpunan nih, Ya, banyak program ada kerja. dokumentasinya nih, Nah, gitu. biasanya kan ada program kerja misalnya yang berasal dari donasi misalnya. Salah satunya ini dari IMAKSI juga ada Ada namanya nih, ayo, IMAKSI berkurban ya. Tuh, yang mau donasi sekalian promosi ya. Ya, boleh. Ada seperti itulah, jadi mungkin ada yang donasi, jadi ketika nanti kan ketika kita mendokumentasikan untuk pembagiannya dalam bentuk uang ataupun daging kurban seperti yang disebutkan tadi bahwa itu sebagai bentuk dokumentasi dan bukti kepada yang telah berdonasi, ini kita sudah melaksanakan dibagikan lah amanahnya, sudah kita selesaikan. Tidak niat pamer gitu ya. Tidak ada, karena untuk mendokumentasi saja betul, gitu. karena kembali lagi semua amal itu berdasarkan niatnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mantap. Mungkin itu aja. Oh, Lanjut dari Kang. boleh tambahin. Mungkin nambahin sedikit ya dari apa yang tadi udah dipaparkan oleh Najib. Yang keren sekali Sebenarnya keren banget lah. Sebenarnya kalau misalkan di zaman sekarang ya, karena udah zamannya digitalisasi, teknologi makin Apa-apa berkembang. pasti ada di internet. Apa-apa teh pasti di Apa-apa internet pasti tuh nya. Semuanya ke internet, maupun dalam hal-hal beribadah pun semuanya masuk ke internet. Misalkan ada sedekah online, infak online, malah gitu. sekarang ada kurban online ya, kayak seperti itu. Kurban. Kurban online. Jadi kayak nitipin uang kurbannya, misalkan mau berkurban, nitipin kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus kalau misalkan tadi perihal pendokumentasian sebuah amal ibadah gitu ya, karena balik lagi ya ke tadi, misalkan kayak sebaik-baiknya amal ibadah itu hanya yang diketahui hanya oleh diri sendiri dan juga oleh Tuhan gitu ya. Untuk hanya diri kita dan Tuhan yang tahu. Hanya diri kita dan Tuhan yang tahu. Kalau misalkan tadi benar juga kata Najib, kalau misalkan sebuah ibadah itu harus balik lagi ya, balik lagi ke niat gitu, karena sebuah perbuatan, sebuah amal harus balik lagi ke niat, karena niat kita untuk beribadah, niat kita untuk beramal, niat kita untuk sedekah dan yang lain-lainnya itu kita niatkan untuk apa gitu. Misalkan niatnya untuk pamer mah ya dihindari lah ya, nggak ada manfaatnya gitu ya, nggak dapat keutamaannya gitu untuk beramal. Nah seperti itu. Jadi ya balik lagi lah ke niat lah, kita harus
istilahnya kita nggak bisa merubah pandangan orang ya, pandangan orang mah gimana orangnya lagi misalkan di gitu. internet, wah ini mah sini mah pamer nih, padahal si orang tersebut teh niatnya emang benar-benar tulus gitu, Nah, untuk ikhlas gitu. misalkan. Ataupun dia ingin memotivasi orang lain. Motivasi orang lain untuk melakukan ibadah tersebut gitu, itu sangat dianjurkan, sangat diperbolehkan gitu. Jadi balik lagi lah, benar kata Najib tadi, untuk balik lagi ke niat, kita niatkan lurus kita nih untuk beribadah teh. Misalkan kalau kita mau jepret foto-foto terus kita videokan terus kita sebarkan di internet, balik lagi ke niat, kita Jangan pamer lah ini. kita jangan pamer lah, niat karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus nih, apa bedanya bulan Zulhijjah dengan bulan yang lain-lain sih? Amalan apa aja yang harus kita lakuin di bulan yang suci ini gitu? Boleh jawab sama siapa nih? Siapa nih? Dari aku ya, Ya langsung aja tuh. dari aku meren untuk bulan Zulhijjah ini, kalau misalkan dari kalender Hijriah mah merupakan bulan terakhir ya, Ya. bulan ke-12. Nah, di sini teh bulan ke-12 ini, bulan Zulhijjah ini teh sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perbanyak ibadah, maupun itu sholatnya dirajinkan ya, tepat waktu. Tepat waktu, jangan dilalai ya. Bukan tepat waktu sih, maksudnya di awal waktu. Ya. Kalau tepat waktu kan misalkan jam 2 jam 3 sholat zuhur bisa ya. Soalnya tepat waktu, masih waktu sholat zuhur, tapi dianjurkan untuk di awal waktu lah ya, misalkan jam 12 teng azan langsung sholat gitu. Terus juga memperbanyak misalkan amal-amal yang lainnya seperti puasa, terus juga haji kan tadi, terus juga ada baca Quran, berkurban dan lain-lain. Karena di bulan ini teh sangat istimewa, istilahnya ada 2 peristiwa besar dan peristiwa yang menarik turun di bulan ini gitu. Salah satunya ya berkurban gitu ya, turun di bulan Zulhijjah ini. Terus juga tadi peristiwa haji pun turunnya di bulan Zulhijjah gitu. Jadi dianjurkan lah, makanya dianjurkan untuk berkurban pun dianjurkan untuk berhaji Bagi yang mampu, bagi yang mampu. Nah, makanya bawahi. dari segi rentetan acara berhaji teh ada yang namanya untuk berkurban juga di sana teh gitu. Ya seperti itulah kurang lebih untuk keutamaan dari bulan Zulhijjah. Mau ditambahkan oleh Bang Najib? Boleh sedikit mungkin dari saya. Mungkin kan dari bulan Zulhijjah ini benar bulan ke-12 ya dari kalau di bulan Islam. Nah, untuk di bulan Islam sendiri ada 4 bulan haram. Maksudnya bukan haram gimana ya, bukan dalam arti colek, garis artian bawahi. haram. bulan haram ini haram dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang keji atau buruk lah. Jadi 4 bulan ini sangat agung, yaitu berurutan ya dari mulai Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sama Muharram. Sangat diagung-agungkan, bahkan bangsa Arab juga dulu sampai setuju lah kalau bulan-bulan ini nggak usah diadakan peperangan, damai, semua damai. Saking agungnya Jangan bulan-bulan pertikaian. ini. Ya, Masa-masa tentram. tentram. Untuk bulan Zulqa'dah sendiri bener tadi sholat puasanya digencerin, kemudian jangan lupa puasa Asyura tanggal 9 Zulhijjah. Teman-teman, Insya jangan lupa Allah laksanakan puasa. ya, insya Allah itu akan menghapus dosa setahun yang akan datang dan setahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, mungkin itu saja untuk Itu ya. utamaannya. Wih, pertanyaan terakhir nih, sekaligus pertanyaan dari titipan juga nih dari teman-teman. Menurut kalian manfaat dan hikmah berkurban dan berbaik kepada sesama itu apa aja gitu? Mungkin bisa jawab siapa? Udah, Najib dulu aja. Najib dulu. Oke, Najib. Saya agak lupa ya sebenarnya. Jadi manfaatnya banyak ya tadi. Tentu banyak sekali ya. Disebutkan tadi ya. Banyak sekali ya. Pertama sebagai ajang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan tentunya. Terus yang kedua untuk syiar agama Islam. Ya. Kemudian hikmahnya ini teh. Hikmah dan manfaat juga. Ya kalau betul. bisa. Kita itu dalam berkurban tentunya memberikan manfaat kepada orang lain, kita berbagi, kemudian Kita juga dapat manfaat juga. nah kita juga dapat manfaat juga, kemudian salah satu tempat untuk mempererat silaturahmi maupun toleransi ya, karena berbagi dengan semua orang. Kanonis pun dikasih gitu ya. Betul Ya. betul. Kita saling Betul berbagi. itu. Tetangga juga ada yang misalkan yang non Islam tapi dikasih. Tetap dikasih. Sebagai Pokoknya toleransi lah. Berguna untuk semuanya lah intinya. Terus kemudian hikmah yang selanjutnya adalah saya lupa ya, lanjut Boleh ke lah. Kang Haji. Kang Haji boleh menambahkan ini Mas. Yang tadi beberapa udah disebutkan kayak Najib ya, mau untuk amalan-amalannya, terus juga Najib, untuk untuk hikmah yang didapat mungkin di bulan saat-saatnya untuk berkurban ini. Yang pertama kan udah disebutkannya untuk istilahnya
momen untuk istilahnya menyiarkan Islam gitu ya. Terus juga untuk tadi kan berbagi juga ya terhadap sesama, nggak cuman keluarga kita sendiri, bukan untuk diri kita sendiri amalannya pun juga untuk terhadap sesama gitu, untuk tetangga-tetangga kita, bahkan untuk nonis juga kita bagikan hewan kurbannya gitu, bukan hewan kurban sih maksudnya, daging kurbannya kita bagikan gitu. Pun kita sebagai mahasiswa jangan misalnya udah kurban nih tapi kita belum punya penghasilan, gimana ya kita nggak dapat keutamaannya, nggak dapat hikmahnya di bulan Ramadan gitu ya, sempat bingung kayak gitu. Nah kita sebagai umat Islam pun juga kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda-pemuda lah untuknya di zaman sekarang, jangan insecure. Seperti itu, jangan putus semangat, karena istilah berkurban teh bukan hanya soal harta aja gitu. Nah kita teh pun harus istilahnya berkurban sepenuh jiwa dan raga pun, misalkan bukan hanya harta, jadi kita juga harus mengorbankan istilahnya tenaga kita, waktu kita. Jadi kita sebisa mungkin kalau misalkan kita belum bisa berkurban, kita ya berkurban tenaga lah sama waktu, misalkan kita ikutlah sama masyarakat ya, membantu gitu, misalkan memotong hewan kurbannya gitu kan, ikut serta dalam acara berkurban ini, misalkan tadi kan kayak memotongnya, terus kita kayak membagiinnya, kayak gitulah, untuk hal-hal kecil gitu juga bisa disebutkan sebagai pengorbanan kita gitu ya, secara ikhlas tentu saja, seperti itu. Keren sekali ya jawabannya ya. Dari 7 pertanyaannya jawabannya benar-benar lengkap, keren dan rinci sekali ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, mantap. Aduh, nah gimana nih vlog Q&A spesial yang dibuat dengan tema berkurban ini dengan quizzer-quizzer yang keren ya, tepuk tangan dulu dong. Pertanyaan yang keren, jawaban yang keren dan rinci banget nih, boleh nih untuk kata sambutan atau kata terakhirnya nih, bukan sambutan, kata-kata penutupannya nih untuk satu kata buat Bang dan Imaksi, boleh. Siapa dulu? Jadi sebelum itunya aku mau kalimat penutupan dulu marahnya. Boleh sok. Bahwasanya apapun yang kita bicarakan di sini, apapun itu kita balik lagi ke sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis, karena kita mah di sini untuk hanya menyampaikan aja gitu. Dan juga karena udah momen-momennya bulan Dzulhijjah ya, dan juga udah mendekati kurban, jangan lupa apabila kalian yang istilahnya mempunyai rezeki berlebih untuk segeralah berkurban. Mantap. Boleh satu kata untuk Bang Imaksinya? Apa ada kata-kata itu? Oh, paling jangan lupa untuk mendekatkan diri pada Allah. Ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Ya, itu aja dari saya. Ada aja. Boleh. Ini satu kata untuk Bang Imaksi, masa terlupakan. Oke, mungkin untuk Bang mah mantap sekali ya, nambahin tuh 2 kata, mantap sekali. Mantap sekali. Imaksi terus berkembang. Weh, boleh dari Kang Najib 2 kata ya kan itu. Ya, 2 2 lah, kata. nambahin. Bonus ya. Saya untuk Pelitbang, saya tidak bisa Berkata-kata ya. Ya, tidak bisa berkata-kata. Tidak bisa satu 2 kata tidak cukup sepertinya. Asik. Terlalu keren. Terlalu keren, boleh lah. Kemudian untuk nggak tahu sih, juga bingung. Boleh Untuk Imaksi Jaya. Wes. Oke, sampai jumpa di konten vlog atau apapun itu bulan depan. Sampai jumpa. Terima kasih udah nonton. Dadah. Dadah. Iya, jangan